Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zon, dan di video ini gue mau bahas tablet terbaru dari Huawei, yaitu ini adalah Huawei MatePad T10s atau yang biasa gue sebut Huawei MatePad T10s. Dan ya, seperti yang kita tahu ya, Huawei ini tuh tidak menggunakan yang namanya Google Mobile Service atau GMS, melainkan dia tuh menggunakan yang namanya HMS, Huawei Mobile Service. Dan fokus utama gue ketika misalnya smartphone tidak menggunakan layanan Google itu adalah ketersediaan aplikasinya. Tapi menariknya, HMS ini tuh punya aplikasi yang tersedia cukup banyak ya, yang bisa kita download di App Gallery. Bisa dilihat ya, ada Line, ada Joox, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Traveloka, Bluebird, Mandiri Online, BCA Mobile, ada BNI Mobile nih, gue suka banget nih. Kemudian ada Dana, ada BPJS Teku, kemudian ada juga Garuda, terus ada juga yang baru nih, namanya Batik Air. Dan yang baru lagi di kategori entertainment ada Pulse Media X Mobile, Dropstackball, dan Vol Helix. Dan masih banyak aplikasi dan game lainnya. Tapi kalau kita tidak menemukan aplikasi yang kita butuhkan di App Gallery, Huawei menyediakan aplikasi atau widget yaitu Petal Search. Nah, dengan widget ini kita bisa mencari aplikasi yang belum tersedia di App Gallery. Petal Search akan menampilkan aplikasi yang kita cari dari store pihak ketiga, misalnya APK Pure dan Aptoid, dan kita bisa mendownloadnya dengan mudah dan aman. Jadi ini tuh adalah solusi yang sangat baik ya bagi pengguna ketika membutuhkan aplikasi yang belum tersedia di App Gallery. Nah, sekarang mari kita bahas. Ini adalah Huawei MatePad T10s-nya, dan sekarang mari kita bahas dari desainnya terlebih dahulu. Oke, sekarang mari kita bahas dari desainnya. MatePad T10s ini tuh punya warna deep sea blue yang memberikan kesan kalem dan netral. Menggunakan material aluminium alloy, bikin tablet ini tuh berasa banget solidnya. Kerasa banget ya solidnya. Punya bodi yang cukup tipis, hanya 7,85 mm, dan beratnya ini hanya 450 gram. Bikin tablet ini tuh sangat amat nyaman digunakan dan dibawa kemana saja. Terlebih lagi, walaupun tipis, tablet ini tuh punya kapasitas baterai 5100 mAh yang bisa nemenin kita belajar, bekerja, ataupun hiburan seharian. Di bagian belakangnya ini ada kamera ya di pojok kiri atas, dan di tengahnya ini ada logo Huawei. Terus di bagian sampingnya ini ada tulisan Harman Kardon. Ini menarik banget ya, nanti kita coba gimana sound quality dari Harman Kardon ini. Kemudian di sebelah kanannya ini ada tombol power volume, dan ada dua buah mikrofon. Kemudian di bagian atasnya ini ada lubang speaker, kemudian sebelah kirinya ini polos, dan di bagian bawahnya ini ada lubang speaker, jadi ada dua ya, jadi stereo. Kemudian ada port USB Type-C, kemudian ada port jack audio, dan ada slot untuk micro SD sampai 512 GB. Nah, sekarang kita coba dengerin gimana kualitas dari audio MatePad T10s ini. Soundnya ini tuh didukung oleh Harman Kardon plus Histon 6.1 ya, yang punya kualitas sound yang oke banget menurut gua. Bassnya ini tuh kerasa, dan dengan dukungan dual speaker, suara yang dihasilkan itu jadi lebih imersif. Jangan lupa ya gunakan headset, jadi biar kalian ngedengarnya itu lebih jelas. Jadi silahkan kalian komentar gimana kualitas dari audionya tablet Huawei MatePad T10s ini. Oke, lanjut berikutnya. Di bagian depannya ini tuh tentu ada layarnya yang berukuran 10,1 inci dengan resolusinya itu Full HD, dengan aspek rasionya itu 16:10 ya, jadi workspace terasa lebih lega ya. Dan screen to body rasionya itu mencapai 80,6%. Layarnya ini tuh menggunakan Huawei Clarivu Technology yang membuat gambar yang dihasilkan ini tuh jadi lebih terlihat lebih real. Saturasinya itu pas, gambarnya itu detail, jadi sangat amat nyaman dilihat mata dalam waktu yang lama. Buat kalian yang hobi nonton Netflix, tablet ini juga punya sertifikat Widefine L1, yang artinya kita bisa streaming film dengan kualitas yang bagus di 1080 pixel.
Dan layarnya juga sudah punya sertifikat TUV Rainline ya. Jadi punya multi layer untuk menjaga atau memfilter cahaya biru berlebih agar mata pengguna tetap sehat. Selain itu, tablet ini juga punya fitur Automatic Brightness Adjustment, sehingga cahaya layar akan menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Layar bisa meredup dan terang secara otomatis. Kemudian kita juga bisa menggunakan menu Dark Mode yang membuat background menjadi hitam sehingga bisa menjaga mata dari cahaya berlebih yang dihasilkan oleh layar. Intinya agar konten yang ditampilkan di layar jadi terlihat lebih nyaman di mata, apalagi jika kita berada di kondisi yang gelap. Dan buat kamu yang hobi baca buku digital, tablet ini juga punya fitur e-book mode yang bisa memberikan kenyamanan penggunanya. Kemudian bagaimana untuk performanya? Tablet ini tuh menggunakan chipset Kirin 710A octa-core, RAM-nya ini tuh 3GB, kebetulan yang tadi yang gua pakai ini RAM 3GB dan ROM-nya ini 64GB. Baterainya ini 5100 mAh, sudah menggunakan Android 10, MIUI 10.1, dan support dengan M Pencil atau stylus. Untuk sensornya bisa dilihat ya pada aplikasi Sensor Box. Tablet ini tuh cuma punya sensor accelerometer, light sensor, proximity sensor, dan sound sensor. Untuk menguji performanya, gue coba menggunakan Antutu dan hasilnya ini mendapatkan 158 ribuan poin. Sementara untuk Geekbench-nya ini tuh mendapatkan skor 298 poin untuk single core dan 1296 poin untuk multi core. Gua coba menggunakan tablet ini tuh untuk aktivitas sehari-hari ya, mulai dari buka-buka sosmed, baca e-book, nonton YouTube atau nonton Netflix, kemudian edit video, edit foto. Tablet ini tuh mampu menjalankannya dengan baik tanpa kendala. Multitasking di tablet ini juga sangat nyaman dan smooth banget, jadi enak lah. Gue coba bermain game PUBG dan settingannya ini tuh mentok di high dan grafisnya ini high. Game berjalan dengan lancar tanpa kendala. Cuman memang ukurannya ini tuh yang bikin gue agak kagok ya buat mainin game FPS di tablet ini. Tapi overall ya lancar-lancar aja dan nyaman-nyaman aja. Kemudian bagaimana untuk kameranya? Kameranya ini tuh ada satu ya di belakang. Untuk kamera belakangnya ini tuh beresolusi 5 megapiksel dan bisa merekam video di 1080 pixel di 30 frame per second. Dan untuk fitur kameranya ini tuh bisa gue bilang standar banget ya. Tapi memang cukup sih untuk memotret dokumen kerjaan atau tugas sekolah yang mesti dikumpulkan ke gurunya. Sementara untuk kamera depannya ini tuh beresolusi 2 megapiksel dan bisa merekam video di 720 pixel di 30 frame per second. Kameranya ini tuh terletak di samping kanan ya pada bagian layarnya kalau kita lihat secara vertikal. Tapi kalau secara horizontal, kamera depannya ini tuh berada di bagian tengah. Dan ini memudahkan pengguna untuk melakukan video conference ya, atau anak-anak yang melakukan video call untuk belajar online. Nah, ngomongin video call, menariknya Huawei ini tuh punya fitur yang namanya Huawei Meet Time. Dengan fitur ini, sesama pengguna Huawei dapat melakukan video call dengan kualitas tinggi dengan mulus. Ya. Kualitas tinggi dan mulus. Selain itu, kita juga bisa melakukan sharing screen untuk memudahkan komunikasi kita dengan pengguna Huawei lainnya ketika melakukan video call. Oke, balik lagi ke kamera. Berikut adalah hasil kamera dari Huawei MatePad T10s. Silahkan kalian komen sendiri aja gimana hasilnya. Tulis di kolom komentar, oke? Oke, ini adalah perekaman video menggunakan kamera belakangnya MatePad T10s. Oke, ini kamera depannya MatePad T10s. Ya, ini. Ya, begini ya. Nah, bagaimana untuk baterainya?
Tablet ini tuh punya kapasitas baterai 5100 mAh dan selama gue menggunakannya, tablet ini tuh bisa bertahan sekitar 10 jaman. Ini gue gunakan untuk aktivitas nonton, browsing, edit dokumen, dan cek-cek sosmed aja. Sedangkan pas gue coba tes secara sintetis ya, menggunakan aplikasi PCmark, tablet ini bisa bertahan sekitar 8 jam 41 menit. Dan untuk pengecasannya, karena unit yang dikasih ke gue ini tuh tanpa casan bawaan, jadi gue nggak bisa tes, oke nggak apa-apa ya. Nah, berikutnya ada dua fitur yang menarik menurut gue yang ada di tablet ini. Pertama adalah Huawei Share. Dengan fitur ini, kita bisa mentransfer data sesama device Huawei seperti smartphone, laptop, ataupun tablet, dan printer tanpa menggunakan mobile data. Kecepatan transfer datanya ini bisa mencapai 150 MB per second. Jadi kita bisa mentransfer data ke device Huawei yang kita punya dengan mudah dan cepat. Nah, fitur berikutnya adalah Kids Mode atau Kids Corner. Dengan Kids Mode ini kita bisa mengontrol atau membatasi anak ketika menggunakan tablet ini. Kita bisa mengatur durasi berapa lamanya, kita bisa mengatur aplikasi mana saja yang bisa dibuka, atau kita juga bisa mengatur konten mana saja yang bisa diakses oleh anak. Dan menariknya, untuk membuka ataupun keluar dari fitur ini, orang tua harus memasukkan password yang sebelumnya sudah dibuat. Dengan ini, kita akan merasa nyaman karena bisa menjaga anak dari konten yang kita tidak inginkan. Oke, paling itu saja pembahasan singkat mengenai Huawei MatePad T10s ini. Dan buat gue pribadi, kalau misalnya kalian hobinya baca e-book ataupun kalian hobinya nonton, tablet ini tuh sangat recommended banget buat kalian beli. Karena dia tuh punya layar yang menurut gue udah oke, dan punya sound quality yang sangat bagus kalau menurut gue. Enak banget, nggak tahu kenapa dengerin musik, nonton film di sini tuh enak banget sound quality-nya. Dan kalau misalnya kalian pakai untuk belajar ya, untuk anak sekolah ataupun untuk kerja, tablet ini juga bisa diandalkan. Tapi harus ingat, kita harus kompromi dengan yang namanya tidak menggunakan Google Mobile Services. Tapi harusnya so far aman sih, karena kan ada peta search, jadi kita bisa mencari aplikasi yang kita butuhkan walaupun tidak tersedia di app gallery. Dan untuk harganya ini mulai di angka 2 jutaan. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja kalian cek link di kolom deskripsi. Beli aja ya, pakai link di kolom deskripsi. Oke, gua pamit dan semoga bermanfaat. Sekali lagi ya, kalau misalnya kalian suka silahkan subscribe. Kalau misalnya kalian gak suka, dislike aja. Ya, gua pamit. Bye. Ya, itu enak banget sih. Oh iya, satu lagi. Ada sedikit kekurangan menurut gua. Jadi dia tuh nggak ada yang namanya face unlock. Jadi dia cuma punya biometriknya, itu cuma punya PIN, password, dan smart unlock gitu. Jadi nggak ada yang namanya face unlock.